Kali ini adalah PCOS. Apa itu PCOS? PCOS itu adalah Polycystic Ovarium Syndrome ya, yang dimana penyakit ini atau kelainan ini berasal dari keturunan ya. Memang semuanya nggak keturunan, tapi kebanyakan memang dari keturunan karena itu dari diabetes gitu. Jadi sebenarnya PCOS itu seandainya bukan dari keturunan pun itu bisa dari diri kita sendiri karena pola hidup yang kurang sehat, sering begadang, tidak berolahraga, seperti makanan yang kurang sehat, yang tidak sehat kita makan, konsumsi setiap hari, itu bisa menimbulkan obesitas, dan di situ bermulailah PCOS. Apa saja wanita yang memiliki ciri dia itu PCOS. Yang pertama yang harus diwaspadai adalah datang bulannya itu tidak teratur ya. Jadi datang bulan cuma setahun itu bisa jadi cuma 6 kali atau 5 kali gitu. Jadi sebulan ini menstruasi, bulan depan enggak, kayak gitu. Dulu aku juga gitu, sempat sampai 4 bulan enggak menstruasi, dan aku pikir itu tuh aku positif hamil, dan ternyata aku tidak hamil gitu. Dan selain dulu aku masih kurus ya, masih BB ku masih ideal, tapi memang tidak memungkinkan untuk hamil karena memang menstruasiku tidak teratur. Itu ciri pertamaku. Dan kedua itu semua berjerawat. Mukaku ini yang mulus kayak gini dulu nggak semulus ini. Itu semuanya jerawat sampai ke telinga, sampai ke pundak-pundak gitu loh, sampai ke dada, itu jerawat semua gitu kan. Terus yang ketiga yang ketiga itu menstruasinya sering sakit gitu. Jadi kayak kalau menstruasi itu sakit banget kayak begitu. Terus memang sering mual kayak gitu, karena memang gula darah tidak teratur ya, gula darahnya tuh naik turun gitu loh. Jadi setiap menstruasi itu sakit, terus kayak orang ngidam gitu, sampai parah banget gitu, sampai muntah-muntah apalah kayak begitu. Nah, terus juga berjerawat ya. Terus juga memang ketiganya itu memang berat badan ya, harus dijaga nih, berat badan, terutama berat badan harus dijaga ya. Jadi setelah menstruasiku tidak teratur, berjerawat, dan akhirnya aku pun menikah waktu itu, dan berlanjut sampai ke obesitas. Jadi aku tuh memang udah nggak care lagi, karena pikiranku udah laku nih, jadi nggak usah jaga diri, nggak boleh gitu. Jadi yang mau punya keturunan harus dijaga pola hidup sehat, karena PCOS itu bisa menyerang siapa saja ya, untuk wanita nih, bukan untuk pria ya. Jadi siapa saja kayak begitu. Dan laki-laki juga harus jaga kesehatan ya, terutama hormon gitu kan, hormon laki-lakinya gitu, seperti sperma gitu, itu harus harus dikembangkan ya. Jadi apa saja mengatasi untuk menyembuhkan PCOS itu. Sebenarnya PCOS itu mudah banget ya, kalau yang udah tahu ilmunya pasti dia tuh bisa banget untuk nyembuhin PCOS itu. Dan si PCOS ini bisa disembuhkan atau bisa dibantu untuk kehamilan ya, bisa dibantu dengan medikasi atau pergi promil ke dokter SPOG ya, yang sudah ternama. Jadi bukan dokter abal-abal atau katanya atau praji, itu nggak boleh. Jadi harus ke dokter khusus kandungan, khusus ibu hamil gitu loh, SPOG ya, harus ya. Jadi kalian semua jangan percaya sama praji, dukun atau pijit lah di sana. Memang semua itu jodoh, itu semua yang Allah yang atur ya. Jadi memang kita ikhtiar, tapi untuk nasihatku, jangan pernah kalian untuk kayak urut-urut di praji gitu, kayak dinaikin peranakan jangan. Itu menghancurkan tuba falopi kalian ya, yang di dalam rahim gitu. Jadi sebisa-bisanya, kalau bisa nih ya, aku jelasin ya, sebisa-bisanya kalian konsultasi misalkan minimal ke bidan. Jadi apa aja nih konsultasi untuk PCOS. Biasanya mereka itu nggak tahu PCOS itu, nggak tahu mereka mempunyai penyakit PCOS karena mereka nggak ke dokter kayak begitu. Jadi mereka taunya cuma menstruasi nggak teratur, atau misalkan kok nggak hamil ya gitu loh. Kebanyakan orang nih mitos-mitos nih ya, tanya karena mungkin aku gemukan, mungkin karena aku turunan, sebenarnya nggak ada yang namanya mandul. Zaman sekarang semuanya itu bisa diobati ya, termasuk PCOS juga. Jadi PCOS itu memang penyakitnya itu agak susah segampang. Kalau memang sekalian tahu ilmunya, itu tuh bisa disembuhkan gampang ya. Kayak aku juga kemarin, tapi lama gitu loh, gampang tapi lama.
lamanya ini apa? Karena mempertahankan istiqomahnya itu loh. Jadi aku kemarin itu ke dokter, aku pindah rumah sakit ke dokter swasta. Dokter swasta itu memang bayarnya mahal, cuma mereka tuh detail, kasih informasi yang detail banget ya. Jadi mereka itu misalkan nih kamu mengidap penyakit ini nih, kamu nggak bisa hamil karena seperti ini, terus di ini kan, terus apa aja tuh kamu bisa lihat di Google katanya, cari tahu tentang penyakit PCOS katanya gitu, dan apa aja gitu meditasinya di situ. Nah di situ aku mulai nyembuhin PCOS itu dari aku promil dokter swasta aja ya kita bahas, karena dokter negeri itu selama 5 tahun, enggak sih 4 tahun nih, 4 tahun apa 3 tahun gitu, 3 tahun apa 4 tahun gitulah aku promil itu. Mereka tuh enggak langsung ngomong loh, kayak nih kamu nih punya ini, kamu nih harus disembuhin, ini obatnya ini, jadi enggak. Jadi kamu kasih obat, kamu minum obat cukup gitu loh. Nah sedangkan di rumah sakit swasta pas kita masuk itu ya, pertama yang aku jalani itu periksaan USG ya. USG itu jadi enggak melalui perut, jadi melalui transfi. Jadi USG-nya itu melalui V ya, Miss V kita gitu kan. Dilihat dari dokternya itu, dia jawab, oh katanya kamu nih, udah kamu PCOS nggak gagal katanya, karena banyak gelembung-gelembung apa ya, jadi itu tuh banyak sel telur, tapi sel telurnya itu kecil-kecil gitu loh, jadi itu banyak gelembung-gelembung kayak balon-balon kayak begitu di dalam ovarium kita itu, di indung telur ini nih gitu, di rumahnya sel telur itu. Nah nanti katanya kamu kalau sudah menstruasi hari kedua, kamu ini harus datang menemui saya katanya untuk USG lagi, jadi dilihat lagi gitu kan. Nah setelah menstruasi kedua sama ke sana lagi, terus USG lagi juga melalui Miss V kita juga. Terus habis itu dia baru ngomong, kamu katanya ini harus cek hormon VSH, jadi kamu ini harus cek hormon di mana hormon itu mengetahui berapa sel telur kamu memungkinkan untuk alami. Dan jadi mereka tuh tahu berapa kadar sel telur kamu yang tersisa di dalam rahim kamu itu gitu loh. Jadi kamu masih memungkinkan untuk minum obat kayak perangsang, kayak hormon tambahan gitu, perangsang sel telur untuk membesar alami, atau memang harus sudah langsung bayi tabung kayak begitu. Nah ternyata memang waktu itu hormonku semuanya bagus, oke, memungkinkan untuk promil alami dulu gitu. Nah setelah kita masuk promil nih ya, udah HSG, udah tes hormon, udah, dan kita nih masuk nih di bulan berikutnya juga sama. Aku harus datang di hari kedua menstruasi sama USG juga seperti itu. Terus dikasih resep lagi, harus minum obatnya. Jadi di hari kedua itu setelah USG, si dokternya ini langsung ngasih aku obat gitu loh, obat kayak perangsang sel telur gitu. Dan nggak lupa mereka itu kasih aku, karena aku memang mempunyai gejala PCOS. Jadi bukan gejala, memang sudah memiliki PCOS yang aku sebutin tadi. Jadi si obat itu obatnya itu obat gula ya. Jadi untuk membantu menghilangkan PCOS-nya itu gula, ditambah aku harus olahraga, nggak boleh begadang, makan makanan sehat, pola hidup sehat teratur, pokoknya semuanya udah diatur, harus mengikuti prosedur yang dokter omongin. Karena memang kalau memang kita nggak nurut sama dokter itu sayang biaya ya, karena bayarnya mahal banget kayak begitu. Nah terus setelah itu ditambah dosisnya itu, jadi aku tuh dikasih vitamin D, dikasih folic acid, dikasih glucofat itu gula ya 500 mg. Jadi pada bulan pertama aku minum itu 3 kali sehari, bulan kedua itu 2, bulan ketiga 3, bulan keempat 4. Gila, makan 4 obat gula itu tuh rasanya, tahu nggak sih, kayak yang gemetar kayak begitu, kayak ngos-ngosan, gemetar, lemas gitu. Karena si obat gula itu kan bekerja ngurangin gulanya kita nih, biar cepat kurus kayak begitu kan. Jadi memang olahraganya harus teratur, makanan juga memang udah aku atur. Jadi aku waktu itu dietku memang diet masih OCD ya. Jadi dietnya itu masih diet OCD yang dimana kamu tuh masih bisa makan bebas tapi puasa malam, seperti itu. Olahraga teratur tetap, minum obat harus gitu. Terus ditambah juga diet gitu. Jadi aku memang pencinta nasi ya. Jadi aku masih makan nasi waktu itu. Tapi hari itu udah 1 bulan aku turun. Aku memang kalau boleh aku ngomong, berat badanku itu sudah 102 kilo. Dan selama 1 bulan aku turun 5 kilo loh aku turun, karena memang mungkin badanku juga kaget sama obat-obat yang aku konsumsi, sama makanan yang aku makan, dan pola hidup yang aku ganti gitu. Jadi semuanya itu drastis turun ya, bebek dari 102 sampai ke 97. Nah nyetok tuh terus turun lagi, kalau nggak salah nyetok aku di 95. Itu 95 itu aku udah mati-matian tuh,
jadi aku punya jus rahasia gitu, maksudnya rahasia antara mix buah sama sayur di pagi hari ya. Allah Akbar, adzan ya. Jadi seperti itu, adzan dulu ya, iklan dulu nggak apa-apa. Iklan dulu. Allahu Akbar, Allahu Akbar. La ilaha illallah. Ditambah asalatul qaim hadis Sayyid Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Wasyrif hadrati ali wa rahmatullahi mahmudan wa adhani fala tukhulful mi'ad. Adzan maghrib ya di sini ya. Seperti itu ceritanya tadi. Aku nyetok di 95 kilo ya. Terus abis itu aku masih terus jalan terus sampai aku di 80 berapa gitu ya. Jadi memang PCOS itu kalau yang sudah tahu ilmunya memang gampang. Jadi kunci utama itu turunin berat badan dulu ya. Jadi kalian yang mempunyai obesitas, yang mempunyai berat badan berlebihan, tolong diturunin dulu berat badannya ideal, baru nanti ke dokter kandungan ya. Jadi harus seperti itu, harus kerja keras ya untuk menurunkan berat badan kayak begitu. Aku juga sekarang lagi proses anak kedua, insya Allah BB-ku sekarang 103 BB-ku ya. Jadi aku memang baru mulai olahraga kayak begitu susah gampang sih ya. Memang memang aku juga pencinta kuliner, semua hobi makan gitu. Jadi untuk sementara ini memang karena si Dede kan udah 3 tahun, memang udah waktunya punya adik lagi gitu. Jadi suamiku dorong katanya punya anak lagi. Sedangkan aku sekarang PCOS. Jadi kenapa aku share sama kalian tentang PCOS? Karena memang banyak wanita-wanita yang di sana yang nggak tahu mereka kenapa nggak hamil-hamil tanpa ke dokter kayak gitu. Kenapa saya ngomong di sini, dan video ini juga bakal aku download, bakal aku upload ke channel YouTube aku. Jadi buat kalian yang kepo sama aku bisa komentar nanti di channel YouTube aku. Aku ada 4 channel YouTube sebenarnya. Cuma aku yang yang aktif memang baru Ayu TV. Sekarang mau mulai diaktifkan lagi yang Ayu. Jadi kalian bisa kunjungi channel YouTube aku ya untuk tahu bagaimana aku dari awal sampai aku punya anak itu ada di Ayu TV ya. Jadi untuk channel yang baru mau aku aktifin lagi, sebenarnya udah ada video yang dulu cuma karena memang si Dede udah mulai aktif, jadi aku nggak mulai aktif YouTube lagi seperti dulu kayak begitu. Jadi YouTube yang aku aktifin sekarang dua-duanya sebenarnya ada 4 channel, tapi nggak keburu ya, memang aku juga nggak punya alat, jadi seadanya saja. Jadi apa yang aku punya pengalaman apa tentang diriku sendiri itu aku share gitu, karena banyak orang-orang yang nggak tahu memang mereka gejala-gejala yang pengen hamil, susah hamil kayak begitu. Jadi di sini aku bantu ya tanpa kalian harus ke dokter kayak begitu. Cuma di sini aku nggak bisa ngasih nama obat apa yang minum obat sampai aku hamil, itu nggak bisa, karena setiap tubuh orang itu mempunyai masing-masing daya tahan tubuh masing-masing ya. Jadi nggak semua wanita punya kasus yang sama. Kayak misalkan aku juga PCOS, tapi ada juga PCOS yang sedang, yang parah gitu, yang ringan gitu kan, kita nggak pernah tahu gitu. Jadi kalau mau tahu Anda itu punya keluhan apa, punya masalah apa, itu konsultasilah sama dokter SPOG yang sudah ternama ya, yang sudah ada identitasnya, dia itu SPOG asli, bukan abal-abal atau dukun atau peraji ya. Jadi tetap semangat buat kalian yang lagi proses hamil ya. Cukup jangan lupa pokoknya jalani
hidup sehat ya, pola hidup sehat diatur ya, harus mulai dari sekarang. Kalau nggak dari sekarang, karena keberhasilan kuncinya ada pada diri kita sendiri ya. Jadi PCOS itu terapi pertama adalah turunin berat badan. Jadi sebisa mungkin turunin berat badan ya. Bukan berarti turunin berat badan kalian stres. Jadi turunin berat badan kalian tetap happy. Terus jangan ada pikiran apa gitu, pikiran takut atau pikiran yang kayak apa namanya, kayak kita nih udah nih, kita nih nggak usah inilah gitu. Itu nggak boleh ya. Jadi kalian itu tetap percaya sugesti. Kalau kalian itu bisa, Allah itu baik, Allah itu maha pemberi, Allah itu maha pengasih. Aku aja 5 tahun loh jatuh bangun, keguguran aku 4 kali. Bayangin sakit hatinya waktu itu. Apalagi sebelum aku hamil si Yusuf itu, aku yang terakhir itu hamil kembar. Itu bukan keguguran, itu digugurin paksa karena si janin tidak berkembang. Sedangkan itu ada dua embrio, satu mati, yang satu itu ada 2 isinya gitu loh. Jadi satu kantung itu ada 2, cuma jadi mati di jalan kayak gitu. Jadi si embrio itu nggak bisa nggak berkembang. Jadi hormonku udah nyetok di situ aja. Nah dokter dilihat sampai 2 minggu kalau nggak salah, tetap hormonnya nyetok di situ. Nggak ada pilihan lain selain aku digugurin paksa kayak begitu. Jadi sakit hatinya tuh di situ ya. 4 kali keguguran, sampai nggak bisa move on waktu itu. Dan alhamdulillah setelah keguguran aku hamil alami Yusuf gitu. Jadi nggak usah khawatir sama kalian yang pengen hamil. Kita kembali lagi ke pembicaraan kita. Jadi terapi PCOS itu harus diet terutama itu ya, diet, terus jangan pikiran, terus selalu positif gitu loh. Aku kenapa tamanku ini semua penuh dengan tanaman, ini udah maghrib ya, jadi udah agak gelap. Ini hasil karyaku ya, waktu aku pusing aku mau ngapain, jadi relaksasinya itu aku nanam gitu, nanam tanaman, ngurusin burung gitu loh. Jadi itu tuh relaksasi alami ya, jadi supaya kita nggak stres gitu. Jadi kurangi pikiran gitu loh, kurangi penyakit stres kita yang di kepala itu buang jauh-jauh. Terus nggak boleh begadang ya. Aku waktu itu juga sering begadang karena memang sendirian, nggak punya siapa-siapa. Terus aku orangnya nih gampang kesepian gitu loh, gampang mellow, gampang gampang kayak putus asa. Bukan putus asa sih ya, semuanya manusiawi ya. Namanya manusia itu ada di titik mereka tuh lelah, capek gitu loh. Berjuang, saya nggak hamil gitu loh sampai stres kayak begitu. Itu jangan sampai ya buat kalian semua. Jadi tetap semangat. Nanti karena ini udah maghrib ya, nanti ada part 2-nya ya, tentang PCOS ya. Sekarang kita baru sampai diet ya. Nanti untuk next video aku bakalan nge-share tentang kalian. Ini baru langkah pertama dan promil alami ya. Nanti aku bakal sharing part 2. Itu aku bakalan share part yang kedua, inseminasi atau IUI ya. Itu jangan karena aku ini aku udah sampai titik di bayi tabung ya. Jadi aku juga sebenarnya masih punya 2 embrio lagi di rumah sakit, dan itu dibekukan, dan itu bayarnya mahal per tahunnya masih ada. Jadi aku nanti bakalan ke part 2 ya, inseminasi. Oke, jadi langkah-langkah apa aja untuk inseminasi. Dan sekarang cukup sampai di sini aja karena memang udah maghrib. Mau setor sama yang di atas dulu ya. Nanti kita sambung lagi. Terima kasih banyak yang sudah dukung channel aku, dan terima kasih banyak yang sudah nonton videonya, yang sekarang juga di live ini, yang sudah keluar masuk juga terima kasih, tanpa tetep layar juga terima kasih. Aku sebenarnya nggak butuh tetep layar, jadi aku sebenarnya butuh ngevlog di sini karena nanti video ini bakal aku save dan aku masukin ke YouTube channel aku. Terima kasih banyak untuk kalian semua. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.